Halo teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah konsep yang namanya pivot, atau kalau saya biasa menyebutnya titik rotasi. Pivot. Jadi biasanya di tool untuk editing maupun animasi maupun nanti 3D, setiap objek biasanya mempunyai satu titik tengah. Misalkan aja, biasanya ketika objeknya itu adalah persegi, terkadang titik pusat defaultnya itu di tengah. Atau misalkan kalau bentuknya segitiga, biasanya juga titik pusatnya di tengah. Gunanya pivot ini adalah sebagai titik tumpu ketika terjadi pergerakan. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman melihat speedometer yang petunjuk kecepatan kendaraan, biasanya kan misalkan ada angka-angkanya, terus dia di tengah sini ada jarumnya. Nah, jarum ini akan bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kecepatan. Nah, kalau pada kasus ini titik pivotnya adalah di sini. Nah, pivot ini juga menjadi penting misalkan saja dalam anatomi tubuh atau baik manusia maupun hewan, karena pada dasarnya manusia itu bergerak ada titik sendinya. Titik sendi ini bisa teman-teman anggap sebagai pivot. Misalkan aja kalau manusia ini kepalanya, misalkan ini badannya, ini tangannya, ini kakinya. Nah, biasanya yang menjadi titik pusat itu adalah bahu. Bahu itu ibaratnya di daerah sini. Kemudian siku. Kemudian ini pinggul. Kemudian lutut. Nah, pergerakan manusia itu berdasarkan titik pivotnya ini. Misalkan aja tangan. Misalkan ini bahu, ini sambungan antara lengan dan bahu, ini lengannya, ini juga, kemudian barulah tangan. Nah, dalam membuat animasi untuk tubuh baik manusia maupun hewan, teman-teman perlu memperhatikan ini. Jadi ini titik pivot. Ketika teman-teman menggerakkan, harus memperhatikan itu. Karena akan aneh jika misalkan saja dari gerakan yang seperti ini, kita mau membuat dia tangannya menjadi lurus. Maka teman-teman perlu memperhatikan ukurannya. Ukuran lengan ini harus tetap. Jangan ketika lurus, anggap saja ini dia akan bergerak ke sini, sehingga dia akan menjadi segini. Ini titik pivotnya tadi. Kemudian teman-teman perhatikan panjangnya ini berapa, misalkan saja X, maka gambar berikutnya sebaiknya juga paling tidak mendekati X. Titik pivot yang ini pindah ke sini, baru dibikin tangannya. Maka ini akan terjadi animasi pergerakan lengan. Titik pivot ini juga bisa teman-teman gunakan menjadi referensi dalam melakukan gerakan. Saya kasih contoh, misalkan kemarin yang bola, pergerakan bola misalkan dari atas, kemudian dia jatuh, balik lagi, mantul, balik lagi. Nah, gerakan pivot ini bisa teman-teman anggap seperti itu. Jadi, jika ini pivotnya posisi akhir di sini, maka mungkin sebelum sana titiknya di sini dan di sini. Kemudian baru frame berikutnya dibikin di sini lengannya, kemudian di sini. Baru
terakhir adalah posisi yang ini. Nah, dengan dasar seperti ini, maka animasi yang teman-teman bikin akan menjadi jauh lebih baik lagi. Lalu kemudian bagaimana membuat pivot di Wix Editor ini? Saya buka ini yang baru. Kalau teman-teman perhatikan, saya coba taruh satu objek. Nah, misalkan objek ini mau kita putar. Kita klik objeknya, di sini terlihat titik pivotnya adalah yang di tengah ini. Kalau teman-teman merotasi, dia berputar seperti ini. Bagaimana kalau kita hendak memindahkan titik pusat ini, titik pivotnya? Kalau di editor yang lain, mungkin ada fasilitas untuk memindahkan ini. Tapi kalau di Wix Editor, kita merubah dulu dia menjadi sebuah klip. Klik ini, make clip. Misalkan namanya contoh. Kemudian teman-teman double klik. Lalu teman-teman lihat di sini ada garis putih ini. Garis putih yang ini dan ada juga yang mendatar. Titik tengah ini merupakan titik pivot dari klip ini. Nah, untuk supaya nanti ketika dia dirotasi tidak lagi seperti begini, maka kita bisa merubahnya di dalam klipnya. Ini kita besarkan, baru teman-teman memindahkan. Misalkan kita mau titik pivotnya di yang sudut sebelah kanan ini, maka tinggal diarahkan bulat ini ke tengah seperti ini. Nah, dengan begitu maka titik pivotnya sudah berubah. Mari kita lihat. Ini kalau teman-teman gerakan lagi, dia sudah berubah. Nah, sudah seperti itu. Kalau teman-teman mengecilkan juga, dia ke satu arah, yaitu ke sisi sebelah kanan. Kalau sudah begini, teman-teman bisa membuat misalkan saja tadi, misalkan animasi speedometer misalkan. Saya pindahkan ke sini, misalkan 15 frame, bikin twin di sini, kemudian saya pindahkan ke sini, klik ininya, misalkan aja teman-teman bisa memutarnya lewat sini, rotasinya, misalkan 90. Atau 70, 120. Kemudian kita play. Nah, dia sudah berputar, titik pusatnya tidak lagi di tengah, tapi sudah di pinggir sini, di pinggir yang ini. Nah, itu merupakan cara membuat pivot di Wix Editor. Nah, kembali ke yang tadi, pergerakan tangan ini saya contohkan, saya sudah membuat, anggaplah ini orang-orangan. Ini lengan ini sudah saya jadikan klip dan sudah saya pindahkan pivotnya ke ujung sebelah kanan. Karena ini lengan sebelah kiri. Karena lengan sebelah kiri, maka titik pivotnya ada di bagian sebelah kanan ini. Nah, misalkan ketika yang tadi saya katakan bahwa ketika membuat animasi, teman-teman menggerakkan ini, misalkan aja dia teman-teman gerakkan ke atas. Nah, ketika dia pindah ke sana, tentunya lengan yang ini juga akan ikut berpindah. Teman-teman tinggal pindahkan, kemudian misalkan di atas ke ataskan begini, maka lengannya sudah ke atas. Nah, untuk jelasnya mungkin akan saya contohkan yang lengan sebelah ini aja, sebelah kanan ini saja. Kalau teman-teman lihat ini
tangan kiri, ini lengan kiri. Saya akan memindahkan yang ini dan yang saya tidak menggerakkan seluruh tangan kanannya juga ataupun badan. Saya pindahkan cuma biar ada bayangannya. Dalam artian bentuknya masih sama. Oke, dia posisinya di sini. Saya copy keduanya, saya taruh di sini, saya paste. Kemudian saya pindahkan sedikit. Ini berarti saya pindahkan ke sini. Agak sedikit ke bawah juga. Kemudian ini saya copy lagi. Saya paste di sini. Ini saya bikinnya agak cepat aja. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mengerjakan, mungkin bisa lebih diperhatikan posisinya sehingga dia selalu tepat. Nah, misalkan di bagian ini saya hanya ingin menggerakkan yang ini, maka tinggal teman-teman rotasi, terus di copy lagi, kembali lagi menggerakkan yang ini. Saya copy lagi, saya paste di sini, salah, copy, paste, kemudian saya akan mengangkat bahunya, saya angkat bahunya sedikit, maka ini juga berpindah. Kemudian saya copy lagi, saya copy lagi, dan saya paste. Ini saya angkat sedikit, agak jauh aja. Nah, oke, mari kita lihat seperti apa. Oke, dia sudah terjadi gerakan tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus bagaimana cara memindahkan titik pivotnya untuk misalkan lengan kanan ini. Lengan kanan ini belum saya bikin ininya. Saya pindahkan pivotnya. Teman-teman bisa melakukan dengan make click. Misalkan aja tangan kanan. Kemudian teman-teman double klik. Setelah itu, karena dia adalah lengan kanan, maka titik pivotnya berada di sebelah kiri. Nah, kemudian sudah posisinya berpindah karena kita memindahkan objeknya sehingga titik pivotnya berpindah. Ini tinggal teman-teman pindahkan ke sini. Ini kalau teman-teman lihat, teman-teman rubah, teman-teman rotasi, maka dia sudah di sisi sebelah kiri titik pivotnya. Nah, seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman mencoba melengkapi
titik pivotnya, merubah titik pivot untuk yang belum, misalkan ini. Dan mungkin teman-teman bisa menambahkan kaki pun sama sebenarnya. Teman-teman hanya perlu misalkan menggunakan ini, elips ini misalkan seperti ini. Kemudian biar gampang di copy aja, paste lagi, pindahkan misalkan segini. Mungkin framenya, layarnya tidak begitu besar sehingga ini. Kemudian tinggal bikin kaki sebelah kanannya, sebelah kiri. Caranya sama, tinggal teman-teman mengcopy paste saja. Kemudian memindahkan pivotnya. Jadi seperti itu. Oh iya, teman-teman, mungkin perlu saya tambahkan juga, pada dasarnya setiap objek, setiap benda itu mempunyai bentuk dasarnya di luar segala kompleksitasnya. Misalkan aja manusia, kalau teman-teman perhatikan, manusia sebenarnya bentuk dasarnya hanyalah rangkanya itu misalkan seperti ini badannya, kakinya, lutut, kemudian tangan. Nah, inilah yang perlu teman-teman perhatikan. Yaitu pivot. Mungkin bukan pivot, kalau manusia lebih kepada siku. Persendian. Ini. Dan misalkan saja kuda misalkan. Kalau kuda berarti ini kepalanya. Kemudian anggaplah ini lehernya. Ini badannya. Ini kakinya. Ini ekornya misalkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini pivotnya, ini, dan ini. Sehingga kalau dia berjalan, berarti jika seperti ini posisi awalnya, maka kalau misalkan dia berpindah, berarti pivotnya yang bergerak. Baru tinggal teman-teman tambahkan gerakan dari tulangnya. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman coba. Untuk pertemuan hari ini, silakan teman-teman menambahkan yang di karakter manusia ini adalah teman-teman silakan membuat ulang seperti ini. Paling sederhana adalah membuat ulang seperti ini. Kemudian merubah titik pivotnya sehingga di sebelah sini. Misalkan yang tadi bulat seperti ini, yang titik pivotnya sebelah sini, teman-teman pindahkan seperti yang tadi. Kemudian silakan memodifikasi sehingga gambar ini menjadi bergerak. Minimal terdapat 12 frame. Demikian untuk pertemuan hari ini. Itu adalah konsepnya tentang pivot. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba.